Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Untuk subuh ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang sepertinya menarik pertanyaan tersebut dan penting untuk diketahui bersama, khususnya oleh orang-orang yang biasa tampil sebagai orator atau penceramah atau dalam menyampaikan khutbah. Jadi ada pertanyaan yang ditujukan ke saya pikir penting untuk saya jawab di sini, tentang dalam menyampaikan ceramah atau khutbah atau pidato itu kita mulai dengan basmalah dulu atau dengan salam terlebih dahulu, ya. Kita mulai dengan bismillah dulu kemudian baru salam, atau salam dulu baru bismillah, ya. Atau alhamdulillah. Ada yang memulai dengan bismillah dulu. Ketika dia mulai menyampaikan ceramah atau khutbah atau orasinya, dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu model. Jadi setiap menyampaikan ceramah atau khutbah atau pidato, itu mukaddimahnya dia baca bismillah dulu, kemudian baru salam. Ada model lain, dia tidak baca bismillah dulu, tapi dia langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baru bismillah atau langsung alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, kemudian selawat kepada Nabi. Nah, kemudian pertanyaannya, antara dua ini mana yang lebih tepat? Ya, tentu kedua-duanya boleh-boleh saja dipilih untuk dilakukan. Tidak ada dosa di situ, ya. Tidak ada dosa yang terjadi di situ. Namun yang lebih tepat yang mana? Maka ini saya kira perlu diketahui oleh kita semua, khususnya bagi yang menyampaikan ceramah atau khutbah atau orasi atau pidato. Yang pertama, kedua-dua model itu ada pegangannya, ada landasannya. Ya. Bagi yang memulai mukaddimah ceramahnya itu dengan membaca bismillah kemudian baru assalamualaikum atau salam,
itu berlandaskan pada hadis. Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain fahuwa ajzam. Rasulullah mengatakan setiap perbuatan baik, setiap perkara yang ada kebaikan di dalamnya tapi tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka perkara tersebut baik tutur kata atau dalam bentuk perbuatan tidak dimulai dengan baca bismillah, maka hal tersebut aqta, terputus, ajzam, cacat. Apanya yang terputus? Apanya yang cacat? Keberkahannya terputus dalam perkara itu, dalam perbuatan tersebut. Tidak sempurna perbuatan baik tersebut karena tidak didahului dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil bagi orang yang memulai mukaddimah ceramahnya dengan membaca bismillah. Makanya dia membaca bismillah dulu. Artinya dia awali perbuatan baik itu dengan membaca bismillah. Ini dalil bagi model pertama. Lantas bagi yang model kedua apa dalilnya? Dia tidak baca bismillah, dia langsung salam, dan dia nggak akan baca bismillah. Kita suruh pun dia nggak akan baca. Begitu dia mulai langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian masuk dalam puji-pujian, masuk dalam salawat dan seterusnya. Dia nggak akan baca bismillah. Nah, apa dalil orang yang kedua ini? Orang yang kedua ini juga ada dalilnya, yaitu sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Rasulullah bersabda, "Assalamu qabla al-kalam." Assalamu qabla al-kalam. Apa kata Rasulullah? Mulailah salam sebelum kalam. Mulailah salam sebelum kalam. Kalam apa? Setiap ucapan, itulah kalam. Setiap ucapan yang memberikan makna. Al-kalamu huwa al-lafdhul mufidu al-murakkabu bil wad'i. Kalam itulah setiap kalimat yang mufid, memberikan faedah. Bismillah bagian daripada kalam. Dia ucapan yang di dalamnya ada makna, ada faedah. Makna yang sempurna, artinya aku mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalam. Mulailah dengan salam sebelum kalam apapun. Berarti termasuk sebelum bismillahirrahmanirrahim. Maka dia enggak baca bismillah di situ. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, itu kan khutbah, ceramah, pidato, orasi, itu kan perbuatan baik. Rasulullah mengatakan di setiap perbuatan baik baca bismillah dulu. Dia menjawab. Tapi Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, sebelum kamu berkalam-kalam, sebelum kamu bertutur kata apapun, maka mulailah dengan salam. Artinya jangan salam itu didahului oleh kalam yang lain. Nah, ini dalil model yang kedua. Maka orang seperti ini tidak akan pernah dia baca bismillah sebelum dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sebuah ceramah atau pidato atau penyampaian khutbah dan sejenisnya.
Maka dia langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian yang lain mau bismillah, mau alhamdulillah, mau seterusnya. Karena assalam qabla al-kalam. Sebelum kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, sebelum menyampaikan apapun itu, salam dulu. Baru setelah itu silahkan. Mau bismillah maupun yang lain-lainnya. Nah, jadi secara umum dua-dua model ini punya dalil masing-masing. Nah, pertanyaannya kemudian, dua-duanya punya dalil. Mana istidlal yang paling kuat di antara keduanya? Dia ada dalil, ada analisa dalil. Ada dalil, ada istidlal, cara menyimpulkan dalil. Nah, di sini kita lihat, mudah-mudahan dengan penjelasan daripada Imam Nawawi dan Imam Al-Bajuri, masalah ini bisa tuntas dan bisa dipahami dengan baik. Ya. Kita lihat penjelasan ulama. Antara kedua tadi, mana lebih diutamakan? Pertama kita dengar penjelasan Imam Nawawi dalam kitabnya, kitab Al-Azkar. Imam Nawawi mengatakan, as-sunnatu annal muslima yabda'u bis salam qabla kulli kalam li'annahu tahiyyatun yubda'u bihi fayafutu bil iftitahi bil kalam katahiyyatil masjid. Imam Nawawi mengatakan as-sunnah, yang disunatkan itu, yang disunatkan itu bahwa seorang muslim yabda'u bis salam, hendaklah dia memulai dengan membaca salam qabla kulli kalam, sebelum setiap dia berbicara kalam apapun. Siapa yang mengatakan? Imam Nawawi. Ini pembahasan ini penting. Mungkin tidak atau susah didapatkan pembahasan khusus ini. Ya. Jadi beliau mengatakan as-sunnatu annal muslima yabda'u bis salami qabla kulli kalam. Yang disunnahkan itu, hendaklah seorang muslim memulai dengan salam sebelum berucap kalam apapun. Kenapa? Li'annahu tahiyyatun yubda'u bihi, karena salam itu adalah tahiyyah. Tahiyyah itu sebuah penghormatan, sebuah pemuliaan, yubda'u bihi, yang mana hendaklah dimulai dengannya salam sebelum yang lain. Fayafutu bil iftitahi bil kalam katahiyyatil masjid, maka luputlah pahala memulai kalam dengan salam kalau dimulai dengan yang lain, sama seperti tahiyat masjid, sama seperti salat tahiyat masjid. Begitu masuk masjid, maka yang harus dimulai pertama adalah salat tahiyat masjid. Tapi kalau kita nggak mulai dengan tahiyat masjid, langsung duduk, langsung beraktivitas yang lain, maka salat tahiyat masjid langsung luput, hilang. Analoginya ke sana. Demikian juga dalam berkalam, mulailah kalam dengan salam. Ketika kita mulai dengan lain, maka pahala salam telah hilang.
Sudah bukan pada tempatnya lagi, ke tempat droidi. Ya. Maka setiap kalam mulailah dengan salam. Begitu dimulai dengan yang lain, kemudian baru salam, maka salam yang Anda bacakan menurut Imam Nawawi ya, di situ tidak ada lagi makna. Tidak ada lagi pahala. Sama seperti tahiyat masjid. Masuk masjid, salat tahiyat masjid. Kalau tidak salat tahiyat masjid, langsung beraktivitas lain, duduk, golek. Ketika itu Anda mau bangun lagi, mau salat tahiyat masjid lagi, enggak ada lagi makna. Nah, makanya sebagian ulama bahkan agak tegas dalam hal ini. Jangan dulu baca bismillah. Khusus dalam ceramah, dalam khutbah, dalam orasi, langsung mulai dulu dengan salam. Ada yang tegas. Walaupun tidak mesti terlalu berat juga ya. Tidak juga nanti dengan pernyataan Imam Nawawi ini, begitu ada orang ceramah mulai dengan bismillah dulu, alah apa kagak mulai ya. Tidak mesti seperti itu juga. Kita juga baru subuh ini tahu, jangan sok-sok sudah hebat sekali ya. Kalaupun dia mau baca bismillah silakan. Itu kan perkara sunat. Mau lakukan mau tidak masalah. Tapi kalau mau dipilih mana lebih tepat, maka setiap memulai ceramah, khutbah, orasi, pidato, itu hendaklah langsung salam. Setelah salam mau bismillah dulu, mau bismillah kemudian atau alhamdulillah, itu silahkan. Itu penjelasan dari Imam Nawawi. Dikuatkan lagi oleh penjelasan Imam Al-Bajuri dalam syarahannya terhadap Jauharatut Tauhid dan juga dalam beberapa kitab yang lain. Kata Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, apa kata beliau? Wa yustaratu an la yakuna dhalikal amru dhikran mahdhan bi an lam yakun dhikran aslan atau kana dhikran ghaira mahdhin kal Qur'ani fatusannu tasmiyatu fihi bi khilafi dhikril mahdhi kala ilaha illallah wa an la yaj'ala lahu asy-syari'u mabda'a ghaira al-basmalati wal hamdalati kas-salati fa innahu ju'ila laha mabda'un ghaira al-basmalah wal hamdalah wa huwa at-takbir. Kata Imam Bajuri, beliau menjelaskan tentang hadis setiap perbuatan baik hendaklah dimulai dengan bismillah. Beliau ingin menjelaskan hadis itu. Karena nanti orang bantah nanti. Setelah kita katakan tadi, kenapa salam dulu? Kan bismillah dulu. Hadis Rasulullah tadi, setiap perbuatan baik hendaklah dimulai dengan bismillah. Kan ceramah itu, khutbah itu, pidato itu, atau orasi itu adalah perbuatan baik. Maka hendaklah dimulai dengan bismillah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, setiap perbuatan baik hendaklah dimulai dengan bismillah. Dijawab oleh Imam Bajuri. Hadis itu kita fungsikan untuk diamalkan setiap melakukan perbuatan baik atau berucap yang baik, disyaratkan jika yang diucapkan itu adalah bukan zikir mahdhah. Bi alam yakun zikran aslan, bukan zikir. Ya, bukan zikir. Tapi kalau zikir mahdhah atau zikir, memang zikir, itu tidak disunatkan baca bismillah dulu. Kalau nggak capek kita. Ini kita misalnya mau zikir nih, mau zikir
mau zikir setiap selesai sholat, mau zikir tasbih 33 kali, mau zikir tahmid 33 kali, mau zikir takbir 33 kali. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar. Coba kalau kita pasang hadis itu ke zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Cocok enggak itu? Karena subhanallah perbuatan baik. Setiap perbuatan baik sunat mulai dengan coba pasanglah subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Sebelum subhanallah pokoknya bismillahirrahmanirrahim selalu. Karena bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tidak mungkin. Jadi pada zikir bukan tempat itu. Hadis setiap perbuatan baik dimulai dengan bismillah. Bukan pada zikir mahdhah seperti itu. Kalau pada zikir mahdhah seperti itu kita fungsikan hadis setiap perbuatan baik mesti dimulai dengan bismillah, capek sekali. Misalnya kita mau tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kan perbuatan baik. Coba kalau kita pasang hadis setiap perbuatan baik hendaklah dimulai dengan bismillah. Coba pasang. Biasanya kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kita pasang hadis itu, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Akhirnya sulit. Ya. Jadi setiap perbuatan baik harus dimulai dengan bismillah. Tidak termasuk pada zikir mahdhah. Tidak termasuk pada zikir aslan. Kalau enggak berat, rumit persoalannya. Ada. Di sini mulai nampak. Ternyata setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik tersebut terputus barakahnya. Itu ada syarat-syaratnya. Tidak semuanya ada penjelasannya juga. Jadi jangan semua nanti bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada cerita anekdot gitu. Ada seorang istri. Dia betul-betul mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Semua perbuatan dia amalkan bismillahirrahmanirrahim. Setiap pulang suaminya, begitu suaminya pulang, dia diberikan salam sama suaminya. Sebelum dia jawab salam, dia baca bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap suaminya tanya sesuatu, sebelum dia jawab, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Setiap suaminya ajak bicara, selalu dia jawab suaminya dengan baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang disuruh oleh suaminya dia patuhi dan dia baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Selalu seperti itu, baca bismillah dia 24 jam bawanya bismillah. Tetapi bagus cerita ini. Suatu hari suaminya bawa satu barang kayu. Bawa kayu satu goni. Ya. Dibawa pulang ke rumah. Begitu sampai ke rumah dibuka sama istrinya. Sebagaimana biasa dia selalu dia bawa pulang ikan sama suaminya, baca bismillahirrahmanirrahim. Dia bawa pulang sayur, baca bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari bawa kayu, dibaca bismillah. Begitu dibuka jadi emas kayunya. Karena baca bismillah. Tapi itu anekdot. Ya. Tidak semuanya perbuatan baik itu ternyata cocok untuk dibaca bismillahirrahmanirrahim. Satu penjelasan Imam Bajuri. Kemudian Imam Bajuri melanjutkan. Au kana dzikran ghaira mahdhin, kecuali bukan zikir mahdhah. Artinya bacaan itu bukan zikir semata-mata. Apa contohnya? Kal Quran, seperti membaca Al-Quran. Kalau baca Quran itu bukan zikir semata-mata, tapi zikir bagian daripada Al-Quran.
Itu baru fatusannut tasmiyatu fihi. Disunatkan ketika membaca Al-Quran itu membaca bismillah. Itu pun ada penjelasannya lebih detail lagi. Setiap orang yang membaca Al-Quran dari awal surat itu yang disunatkan baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tiba-tiba sambung di tengah surat, bukan di awal surat, itu tidak disunatkan baca bismillah juga. Tapi disunatkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini bagi imam-imam salat penting. Imam salat. Kalau imam itu selesai Fatihah, dia membaca ayat yang dimulai dengan awal surat, itu udah pasti sunat baca bismillah. Tapi kalau imam itu selesai baca Fatihah, dia baca ayat bukan dari awal surat, katakanlah dari pertengahan surat, itu tidak sunat lagi baca bismillah. Misalnya ya, ayat yang sering, yang populer, yang familiar lah dibaca oleh imam-imam kita akhir-akhir surat daripada misalnya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha dan seterusnya. Dia baca selesai Fatihah, amin. Nah, setelah amin tentu dia sunat jeda. Ketika dia mau baca wasiqal ladzi tadi, ayat wasiqal ladzi, itu tidak lagi baca bismillah. Itu aturan. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi enggak lagi dia bismillahirrahmanirrahim wasiqal ladzina kafaru. Dia enggak ada pendapat kuat ya. Tapi kalau baca bismillah di awal surat, kalau baca surat Al-Quran dari awal, itu baru sunat bismillah. Ini hukum juga. Jadi bismillah itu ada aturan-aturannya juga. Ya. Kecuali ta'awuz. Ya, kalau ta'awuz itu mau awal surat, mau pertengahan surat. Kalau ta'awuz sunat. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Itu langsung perintah Allah. Apabila kalian membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka berlindunglah engkau kepada Allah daripada godaan syaitan. Nah, itu kalau a'udzubillah itu tidak ada khilaf. Baik di awal surat maupun di pertengahan surat sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau bismillah mulai di tengah surat itu tidak disunatkan. Nah, kemudian lanjut Imam Bajuri. Aturan baca bismillah berikutnya wa alla yaj'ala lahu syari'u mabda'un ghairal basmalati wal hamdalati. Dan syarat sunat baca bismillahirrahmanirrahim pada setiap perbuatan baik itu pada perbuatan-perbuatan yang memang syariat tidak menentukan perbuatan tersebut harus dimulai khusus dengan apa. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang syariat sudah menentukan, diperhatikan ya, perbuatan-perbuatan yang syariat sudah menentukan harus dimulai dengan apa? Maka di situ tidak perlu lagi dimulai dengan bismillah. Apa contohnya? Kas-salati, seperti salat. Nah, seperti melakukan salat. Salat itu ditentukan oleh syariat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Kalau dalam definisinya kan salat itu af'alun, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat itu adalah seperangkat gerak-gerak, ucapan-ucapan yang dimulai bit takbir dengan takbiratul ihram.
Wa muhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Nah, karena salat sudah jelas perangkatnya, sistemnya, dimulai dengan apa, ditutup dengan apa, maka untuk salat itu tidak perlu lagi baca bismillah. Ini coba diperhatikan. Nah, ya. Ada orang baca karena tadi terbiasa baca bismillah. Itu kita dapatkan. Begitu dia berdiri mau sholat, sebelum takbir langsung dia baca bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Padahal tidak disuruh. Karena sholat itu sudah ada sistemnya sendiri. Begitu kita berdiri, langsung takbiratul ihram. Ternyata pada yang model amalan seperti ini tidak disunatkan baca bismillah, walaupun dia itu perbuatan baik. Bahkan salat itu inti perbuatan baik paling utama, tapi tidak disunatkan baca bismillah. Kenapa? Karena dia sudah ada sistem sendiri. Justru kalau kita baca bismillah di situ, kita telah menambah perangkat sholat. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu beda. Kalau wudu ada hadisnya. Bahkan Imam Hambali menambahkan, Imam Hambali memasukkan bismillahirrahmanirrahim itu sebagai salah satu rukun wudu. Kalau enggak baca bismillah enggak sah wudunya. Kalau Imam Syafi'i sunat bismillah pada wudu. Itu ada dalilnya memang. Bahwa Rasulullah SAW sendiri setiap mau berwudu didahului dengan baca bismillah. Tapi salat tidak ada. Langsung takbiratul ihram. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah uraian ini semua, maka kita dapat pelajaran. Yang pertama, meskipun boleh-boleh saja orang yang memulai ceramah sebelum salam dia mulai dengan bismillah, tetapi yang lebih afdalnya berdasarkan penjelasan Imam Nawawi tadi, berdasarkan penjelasan Imam Bajuri tadi, kalau kira-kira mau memulai dengan salam, maka jangan mulai dengan yang lain apapun, termasuk bismillah. Kecuali enggak mau mulai dengan salam, oh silahkan itu. Dan di Arab sering seperti itu. Di Arab itu sering. Di Arab itu tidak semua ceramah harus mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu yang terjadi di kita di Indonesia. Kita di Indonesia itu mau ceramah panjang, mau singkat, mau sebentar, mau lama, pengumuman pun baca assalamualaikum. Kalau di Arab tidak ada. Ceramah pun syekh di sana enggak baca salam. Cobalah di YouTube. Dengar ceramah syekh. Tapi syekh Arab, jangan syekh Indonesia nanti ya. Syekh di sana. Coba lihat. Ada mereka baca mulai dengan salam, tidak ada pun. Sebagian kecil saja. Langsung mereka dengan bismillah atau alhamdulillah. Nah, kemudian ketika kita mau ucapkan dengan salam dulu, apakah harus baca bismillah atau alhamdulillah? Maka jawabannya sudah kita uraikan tadi berdasarkan penjelasan Imam Nawawi dan Imam Bajuri. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan penjelasan ini kita dapat ilmu juga. Ternyata perintah Rasulullah hendaklah setiap perbuatan baik itu dimulai dengan bismillah, itu ada aturan-aturannya juga. Ada kaedah-kaedahnya juga yang harus dipatuhi. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan jawaban untuk mungkin sebagian orang yang mempertanyakan masalah ini atau masih bingung dengan masalah ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.